guys, selamat kembali lagi ke channel saya, Lorinda Channel. Kali ini saya tidak buat unboxing, saya tidak buat reaction, saya tidak buat cover, dan saya juga tidak buat promoting. Tapi saya akan buat promoting video yang kedua. Promoting video yang kedua saya hujung minggu nanti. Saya akan share apa yang saya lalui di media sosial dari 2011 sampai 2020. Sekarang means 2010, 9 tahun sudah lah kan. Ya kak, 9 tahun. Ya betul lah. Maafkan sis tak pandai mengira. Kadang-kadang bila lama sudah kau kasih tinggal sekolah kan kau jadi macam agak bud-bud sikit. Gitu. First of all, saya punya pengalaman yang saya rasa sikit-sikit saja teruk dia ialah, ya orang selalu sindir-sindir kau kan. Bila kau menjual, bila kau itu, bila kau ini, orang sindir saja kau. Yang saya heran tuh apa yang orang mau sindir dengan kau, saya pun tidak tahu. Apa yang orang jealous, saya pun tidak tahu. Sebenarnya orang boleh buat pun macam kita, orang boleh menjual, orang boleh upload lagu cover, apa saja yang kita buat pun, orang pun boleh buat di media sosial. Tidak masalah sih. Buat saja apa yang kau mau. Janji kau jangan sibuk menyindir orang, sebab at the end of the day masing-masing kuburan kan. Betul kah tidak? Betul kah tidak? Coba kamu komen, betul kah tidak? Masing-masing kuburan juga akhirnya. Jadi no need to be very orang bilang menghakimi sesama kita lah. Lepas itu saya rasa itu yang ringan-ringan saja. Saya rasa yang paling berat ialah bila ada orang offer saya untuk jadi menjadi cakap apa kalau dia offer saya untuk jadi mistress gitu. Ini orang buat sebuah party di Sabah dan saya tidak boleh cakap party apa, tapi first dia PM saya, dia cakap berapa harga kasut yang kamu jual dek? Dan bilang, jadi saya jawab, oh tuan harganya 150 saja, sebab dia ini saya bilang, saya kasih tau lah semua apa yang ada pada kasut itu sehingga dia mencicah 150. Lepas itu seperti yang kamu tahu, saya di channel saya menjual bag set lelaki dengan kasut-kasut lelaki yang grade 3E ke atas saja. Kalau bukan grade 3. Back to the topic, lelaki ini dia pura-pura jadi saya punya customer. Jadi kebiasaannya customer saya akan layan dengan dia macam mana sekali cerewet, dia pun saya akan layan soalan saya, kau menjual nih kau dapat berapa untung? Jadi saya bilang, oh tidak jauh banyak tuan, sekadar boleh beli reload saya tiap minggu saja, saya bilang. Terus dia bilang, saya boleh offer kau yang lebih baik, saya boleh bagi kau kerja di Yayasan Sabah, saya boleh bagi kau rumah di Keke. Dia bilang. Terus saya bilang, tidak beli tuan, sebab saya ada anak, saya ada laki. Saya bilang, terus kau tinggal dia laki kau? Dia bilang, jujur saya cakap, dan saya tidak mau screenshot, bukan untuk, sebab saya punya niat nih bukan untuk kasih malu pati orang ataupun sesiapa, cuma saya mau kasih share saja apa yang jadi sama saya, dan saya harap ini juga akan jadi pengajaran kepada semua seller-seller online di situ supaya berhati-hati. Lepas itu dia mula tanya saya, apa yang kau dapat dengan suami kau, apa yang kau dapat di situ, apa yang kau dapat dengan menjual, kau cantik, kau itu, kau ini, kau muda lagi. Dia bilang, saya boleh offer kau rumah, saya boleh offer kau kereta, saya boleh kasih kau orang gaji, saya boleh kasih kau kerja di Yayasan Sabah. Dia bilang guys, dan kalau kamu mau tahu, itu ialah beyond imagination, dan saya tidak pernah terfikir untuk minta orang buat begitu dengan saya, dan itu first time saya rasa, dan itu saya macam bergegar, sebab saya tidak pernah yang macam yang di TV itu yang kau kena offer jadi anak-anak ikan gitu, dan tiba-tiba jadi real. So saya dalam keadaan yang agak terkejut, tapi saya masih lagi rasa macam ada bergurau saja ini. Terus saya bilang, Tuan, bukan saya menolak ke apakah, tapi saya suka juga dapat kerja yang begitu, sebab plan saya memang mau tinggal di Sabah nanti bila yang suami pensiun sudahlah seperti ya sekarang kan. Jadi satu masa nanti dia akan pensiun. Jadi saya bilang, saya ada juga terplan mau kerja menetap di Sabah, tapi untuk bilang mau rumah, mau kereta, Tuan bagi percuma saja, itu saya rasa pelik. Saya bilang, terus dia bilang, kau punya kerja kau ikut-ikut saja, saya pergi event, pergi di majelis, lepas itu kalau ujung-ujung minggu begitu saya balik di rumah yang saya bagi kau. Dia bilang, paham gak juga sih maksudnya? Kamu tidak takut kah? Sudahlah, dia tua. Kedua kan, saya rasakan tidak sesuai bah dia tanya begitu sama orang di media sosial yang dia belum kenal. Lepas itu dia offer sembarangan begitu. Dia pergi offer bini orang pula. Itu kalau saya rasa, kalau saya screenshot pada masa itu, lepas itu saya screenshot pula itu orang, betul-betul serius, benda ini boleh menjatuhkan maruah pati itu dan mungkin viral sampai sekarang kalau saya screenshot pada masa itu. Sebab masa itu ialah 2 minggu sebelum PRU, yang hari itu 2 minggu sebelum PRU 14, dan saya betul-betul saya ngasih baik ke customer saya, jadi saya lelo dan saya anggap dia macam bergurau saja. Terus last saya bilang, oke, sekarang Tuan mau beli kah tidak kasut tuh? Terus dia bilang, kau setuju kah tidak? Dia tanya saya begitu. Terus saya bilang, oke lah Tuan, kalau tidak mau beli saya
saya minta izin untuk saya berhenti chat. Saya bilang lagi pun saya ada laki, saya ada anak, dan saya menjual untuk mencari rezeki saja, saya bilang. Terus dia bilang, dia minta saya nomor telepon, coba bagi saya nomor telepon, saya telepon kau. Terus saya blok, saya tidak tahu macam mana. Mungkin sebelum itu dia sudah save nomor saya. Dia call, saya angkat, terus saya dapat rasa itu suara orang tua, kan suara dia. Terus siapa ini, saya bilang. Terus dia bilang, kan kita baru chat tadi pagi, dia bilang. Terus saya bilang, maaf salah nomor, saya bilang. Padahal saya beli agak itu ialah orang tua. Dan saya tidak akan sebut nama Pati itu, tapi yang pasti saya tidak suka itu Pati. Gitu. Tapi saya tidak juga mau orang bilang pansos, panjat sosial, menggunakan screenshot sebagai bahan untuk menjatuhkan orang ataupun bahan untuk menjadi famous kan diri saya sendiri. Dan untuk info, saya ada bagi tahu suami saya dan dia ketawa. Sebenarnya saya sendiri pun tidak pernah sangka ada orang akan offer saya benda begitu. Bayangkanlah guys, dia offer saya rumah, dia offer saya kereta, dia offer saya kerja dia Sabah, dia bilang. Ya, mungkin kelemahan saya juga Pak, saya suka layan orang bila ada orang chat pasal barang jualan saya, sebab memang kerja saya menjual online. Dan customer is always number one bila saya jual barang. Untung saya 5 ringgit saja, 3 ringgit, nggak sampai 10 ringgit, tapi saya masih lagi seorang seller yang gembira bila pelanggan saya puas hati. Dan itulah saya rasa yang paling teruk saya lalui sepanjang saya jadi online seller di Facebook dan Instagram. Di Instagram saya rasa yang paling teruk setakat ini, orang pergi DM tanya, saya seberapa kau punya Android, saya seberapa kau punya itu ini. Jadi apa pendapat kamu guys? Apakah pengalaman kamu yang paling pahit dan paling buruk sepanjang kamu bermedia sosial? Saya punya tujuan di sini bukan untuk memburukkan sesebuah party ya. Saya minta maaf terlebih dahulu kepada orang-orang yang berkaitan. Saya bahkan tidak menyebut nama party ini, cuma saya cakap saya tidak suka ini party, bukan bermakna saya tidak mengundi ini party. Mungkin saja saya tidak suka ini party sebab itu orang. Mungkin lah kan. Tapi yang pasti itulah apa yang saya lalui. Saya rasa kalau saya screenshot kan famous saya sekarang sudah. Tapi back to basic, saya bukan seorang yang jenis suka ambil kesempatan dengan screenshot. Again, apa yang saya lalui itu hanyalah apa yang saya lalui dan hanyalah sebuah pandangan dari saya semata-mata dan bukan untuk menjatuhkan sesiapa. Jadi apa pandangan kamu letak di komen. Terima kasih karena menonton. Jangan lupa subscribe channel saya. Thank you. God bless.